Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi. Sebelum lebih lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Budiarta, NIM 190111123. Perkenalkan, nama saya Komang Dana Saputra Esa dengan NIM 190111106. Perkenalkan, nama saya Lusudiasih, NIM 190111089. Perkenalkan, nama saya Gede Tista Widiartana, NIM 190111085. Saya akan menjelaskan pengertian dari aktiva tetap. Aktiva atau biasa disebut dengan aset, merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 2002 halaman 13 paragraf 49 menjelaskan aktiva ialah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Aktiva itu sendiri dapat berupa aktiva berwujud dan tidak berwujud, dan aktiva lancar maupun aktiva tetap. Di sini, saya akan membahas lebih jauh mengenai aktiva tetap, di mana aktiva tetap ini memiliki peranan penting dalam operasional perusahaan karena fungsinya dapat membantu proses penghasilan produk, baik berupa peralatan mesin, kendaraan operasional, tanah, bangunan, maupun aktiva tetap lainnya. Dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki wujud fisik dan nyata, di mana aktiva tetap ini mempunyai masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan terus-menerus untuk kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan tidak untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kriteria manajemen aktiva tetap. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka sebuah aktiva tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak ditunjukkan untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, diperoleh dan dibangun dengan tujuan untuk digunakan. Yang keempat, biaya perolehan aset tetap dapat diukur dengan baik. Dan yang terakhir, dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan aktiva tetap. Pada umumnya, aktiva tetap yang dimiliki perusahaan adalah tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan aktiva tetap lainnya, sehingga aktiva tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut. Menurut substansinya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, aset berwujud, dan yang kedua, aset tidak terwujud. Contoh aset terwujud seperti gedung, mesin, tanah, dan peralatan. Contoh aset tidak terwujud seperti goodwill, paten, copyright, dan lain sebagainya. Berdasarkan dapat disusutkan atau tidak. Depreciate aset merupakan aset tetap yang dapat disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Underplayed aset merupakan aset tetap yang tidak dapat disusutkan, misalnya tanah. Berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu lahan. Lahan merupakan sebidang tanah terhampar yang masih kosong maupun sebagai tempat bangunan. Berdasarkan akuntansi, jika lahan yang dimaksud di atas telah berdiri suatu bangunan, maka untuk pencatatannya harus dipisahkan. Bangunan gedung. Gedung merupakan bangunan yang berdiri di bumi, baik di atas sebuah lahan atau air. Untuk pencatatan harus dipisahkan dari lahan yang menjadi lokasi gedung tersebut didirikan.
Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu. Mesin merupakan peralatan-peralatan yang sebagai komponen penyusun mesin tersebut. Kendaraan yang dimaksud adalah semua jenis kendaraan, alat pengangkut, truk, traktor, mobil, kendaraan roda 2, dan sebagainya. Inventaris atau peralatan yang dimaksud merupakan alat-alat besar yang dimanfaatkan perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris gedung, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh aktiva tetap. Yang pertama, pembeli tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembeli tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap masuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut dipakai. Apabila pembeli aktiva tetap ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan itu didapat atau tidak. Misalnya, dalam pembelian gedung beserta tanahnya, maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanah. Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar relatif masing-masing aktivanya, yaitu dalam hal pembelian tanah dan gedung, maka dicari harga pasar tanah dan harga pasar gedung. Masing-masing harga pasar ini dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun, dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. Ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukaran. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka perolehan aktiva tetap ditentukan sebagai harga pasar aktiva tersebut. Bila dalam pertukaran ini perusahaan menambahkan dengan uang muka, harga perolehan mesin adalah jumlah uang yang dibayarkan ditambahkan dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukaran. Ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Banyak pembeli aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau istilah populernya tukar tambah. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini, prinsip-prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar dan harga aktiva lama, ditambah uang yang dibayarkan atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. 5. Diperoleh dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah, seringkali juga dikeluarkan biaya, namun biaya tersebut jauh lebih kecil dari biaya aktiva tetap yang diterima. Bila aktiva tetap dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva tetap dan modal terlalu kecil. Juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Baik.
Di sini saya akan jelaskan 2.5 yaitu metode perhitungan penyusutan. Metode penyusutan aktiva tetap. Ada beberapa jenis metode penyusutan dengan rumus yang berbeda untuk menentukan nilai buku suatu aset tetap. Metode penyusutan atau metode depresiasi yang paling umumnya digunakan adalah metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode jumlah digit tahun. Pada dasarnya, biaya penyusutan yang digunakan dalam akuntansi adalah untuk mengalokasikan biaya aset berwujud selama masa manfaatnya. Dengan kata lain, biaya penyusutan ini adalah penurunan nilai aset yang terjadi seiring waktu karena penggunaan, keausan atau keusangannya. 4 metode penyusutan utama yang disebutkan di atas akan saya jelaskan secara rinci, yaitu yang pertama, metode penyusutan garis lurus. Depresiasi garis lurus adalah metode perhitungan biaya depresiasi yang sangat umum dan paling sederhana. Dalam penyusutan garis lurus, jumlah biaya adalah sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Rumus penyusutan untuk metode garis lurus ini seperti berikut, yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurang estimasi nilai residu atau masa manfaat. Yang kedua yaitu metode penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode-metode penyusutan lainnya, penyusutan dengan metode saldo menurun ganda atau double declining balance depreciation method menghasilkan jumlah yang lebih besar yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya dari masa manfaat aset. Metode ini mencerminkan fakta bahwa aset biasanya lebih produktif di tahun-tahun awal mereka daripada tahun-tahun berikutnya. Rumus depresiasi untuk metode saldo menurun ganda yaitu biaya penyusutan berkala sama dengan nilai buku awal dikali dengan tingkat penyusutan. Adapun langkah-langkah perhitungannya yaitu yang pertama, dapatkan biaya perolehan aset. Yang kedua, tentukan masa manfaat aset. Yang ketiga yaitu tentukan nilai residu. Yang keempat, kurangi nilai residu dari biaya perolehan untuk menentukan jumlah total yang dapat didepresiasi untuk masa manfaat aset. Yang kelima yaitu hitung tingkat penyusutan tahunan. Yang keenam, kalikan tingkat penyusutan dengan 2 kemudian kalikan dengan nilai buku aktiva aset tetap setiap tahunnya. Yang berikutnya yaitu kurangi biaya penyusutan tahunan dari nilai periode awal untuk menghitung nilai periode terakhir. Yaitu langkah terakhirnya, ulangi langkah di atas hingga mencapai nilai sisa atau nilai residu aset tersebut. Yang ketiga yaitu metode penyusutan unit produksi. Metode unit produksi mendepresiasikan aset berdasarkan jumlah jam yang digunakan atau jumlah unit yang akan diproduksi dengan menggunakan aset selama masa manfaatnya. Jumlah penyusutan yang dibebankan pada biaya bervariasi dalam proporsi langsung dengan jumlah penggunaan aset. Dengan demikian, perusahaan dapat membebankan lebih banyak penyusutan pada periode ketika penggunaan asetnya lebih banyak
lebih banyak dan penyusutan yang lebih sedikit pada periode ketika penggunaan aset tersebut lebih sedikit. Metode penyusutan unit produksi ini adalah metode yang paling akurat untuk membebankan depresiasi karena metode ini dikaitkan dengan keausan aktual pada aset. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pentingnya keputusan investasi. Pengertian keputusan investasi adalah keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian dana yang berasal dari dalam atau luar diri investor dengan berbagai pilihan investment di masa depan dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang akan diambil harus dipertimbangkan dengan baik karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula. Keputusan investasi sering disebut dengan capital budgeting, yang artinya keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi dari 1 tahun. Ada beberapa alat analisa atau metode dalam keputusan investasi. Metode yang sering digunakan antara lain metode net present value, yang artinya selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Selanjutnya metode playback period, yang artinya suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas yang diterima, atau dengan kata lain bahwa playback period digunakan untuk mengukur lamanya dana investasi yang ditanamkan kembali seperti semula. Selanjutnya metode profitability index. Metode ini menghitung pertimbangan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Selanjutnya metode average rate of return. Metode ini mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Dan yang terakhir, metode internal rate of return, yaitu untuk suatu investasi adalah tingkat bunga yang menyamakan present value harus kas keluar dan present value harus kas masuk. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Shanti, 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 Om.